Selamat malam, para pendengar setia. Selamat datang di acara siaran misteri, di mana kisah-kisah menyeramkan dan misteri malam menghampiri Anda. Malam ini, kami memiliki cerita yang akan mengguncang jiwa dan menggigilkan tulang belulang Anda. Sebuah kisah yang ditulis oleh Sinta Diari, yang berjudul Semesta Gaib Gunung Kerinci. Di tengah keheningan dan kegelapan malam, tersembunyi rahasia-rahasia gaib dari Gunung Kerinci yang menjulang tinggi. Tempat di mana batas antara dunia nyata dan gaib menjadi kabur dan makhluk-makhluk tak terlihat berkeliaran. Bersiaplah untuk merasakan dinginnya udara pegunungan yang membelai kulit Anda, serta bisikan-bisikan misterius yang menggelitik telinga Anda. Apakah Anda berani untuk memasuki semesta gaib ini bersama kami? Pegang erat-erat kursi Anda dan biarkan ketakutan menyelimuti hati Anda. Inilah semesta gaib Gunung Kerinci. Mereka berdua sejatinya adalah makhluk buas dengan insting memburu yang hebat. Baginya berburu adalah bermain. Kini mereka punya kesempatan untuk melakukannya. Terlihat jelas di wajah mereka yang sumringah. Puluhan tahun mereka mengemban tanggung jawab. Akhirnya mereka bisa bersenang-senang. Tori dan lainnya meninggalkan lokasi dan pergi menuju ke wilayah Jagratara. Mereka juga harus mengumpulkan beberapa manik yang cukup untuk mengikuti lelang yang akan diselenggarakan di Jagratara. Perburuan pun dimulai. Alam Kerinci adalah tempat yang unik. Makhluk yang mati di alam Kerinci akan melebur dan mengeluarkan energi kehidupan yang disebut King Soul. Di setiap alam di seluruh dunia gaib memiliki keunikan tersendiri. Banyak beragam keunikan yang ada di dunia gaib yang luas. Tori dan lainnya meneruskan perjalanan menuju ke Jagratara. Mereka juga sekalian berburu King Soul. Di sepanjang perjalanannya, banyak makhluk yang mereka temui, tetapi tidak sesuai yang mereka harapkan. Tidak ada yang bagus yang kita dapatkan, ucap Mao. Benar, aku berharap mendapatkan 1 atau 2 King Soul merah, tapi hanya King Soul biru paling tinggi, balas Anggon. Jangan berharap terlalu tinggi. Jika kalian mencari King Soul di tempat seperti ini, bisa mendapatkan King Soul ungu saja sudah merupakan keberuntungan, sahut Bayangkara. Sial. Kenapa kau tidak bilang dari awal? Lalu, di mana kami bisa mendapatkan yang kami inginkan? Awas kau, jika berani mempermainkan kami, ancam Enggon. Saya tidak akan berani mempermainkan kalian. Hidupku ada di tangan Tuan Tori, jelas Bakara. Bagus, jika kau tidak mengkhianati kami. Lalu, di mana kami bisa berburu King Soul yang lebih tinggi nilainya? Tanya Mao. Ada beberapa tempat larangan di alam Kerinci. Untuk ke sana tidaklah mudah. Setidaknya butuh 10 orang setingkat jenderal atau jiwa emas untuk bisa memenuhi syarat masuk ke tempat larangan tersebut. Jadi, panjang lebar Bakara menjelaskan, tepatnya ada 3 tempat larangan di alam Kerinci. Dari ketiga tempat larangan tersebut dikelola oleh 3 penguasa. Tidak sembarangan bisa memasuki tempat terlarang tersebut jika tidak memiliki izin. Tempat terlarang pertama adalah hutan pohon Nua yang ada di wilayah Janaloka. Tempat larangan kedua adalah Samudra Seribu Badai yang berada di wilayah Jaladi. Samudra Seribu Badai adalah tempat yang jauh lebih berbahaya daripada hutan pohon Nua. Di dalam samudra tersebut ada banyak makhluk kuat seperti Ratu Duyung, naga air, dan jenis makhluk laut lainnya yang sudah bermutasi menjadi sosok siluman yang mengerikan. Tempat larangan ketiga adalah pegunungan Nadi Iblis yang berada di wilayah Jagratara. Dari semua tempat terlarang,
Pegunungan Nadi Iblis adalah tempat favorit bagi beberapa makhluk untuk mencari kingsol atau mengasah kemampuannya. Selain memiliki banyak ekosistem di dalamnya dan beberapa makhluk yang kuat, Pegunungan Nadi Iblis memiliki 7 tingkat wilayah. Semakin tinggi tingkatnya, akan semakin berlimpah hasilnya. Namun tingkat bahayanya juga akan semakin tinggi. Bakara masih memiliki kecerdasannya. Meskipun dalam kendali ajian Liung Sabar, dia tidak akan bisa mengkhianati Tori. Bagaimanapun caranya, siapapun yang terkena ajian Liung Sabar akan tunduk sampai ajalnya tiba. Bakara termasuk makhluk setingkat jenderal yang memiliki kingsol emas. Jika tidak dalam kondisi lemah saat itu, Tori tidak mungkin bisa mengendalikannya dengan Liung Sabar. Ada tempat seperti itu di alam kerinci ini. Cukup menarik. Bagaimana kami bisa masuk ke Pegunungan Nadi Iblis? Tanya Tori. Mudah, Tuan. Pertama, kita datang dulu ke Jagratara. Kita memiliki izin masuk ke Pegunungan Nadi Iblis dengan membayar masing-masing 1 kingsol ungu. Jelas, Bakara. Kau bilang butuh 10 orang. Apa bisa hanya dengan semua yang ada di sini? Sahut Enggon. Benar. Selain membayar dengan kingsol, butuh tim 10 orang setingkat jenderal untuk memenuhi syarat bisa memasukinya. Ucap Bakara lagi. Seandainya Jaga dan lainnya ada di sini, sudah cukup untuk memenuhi syaratnya. Gumam Tori. Tuan, tidak perlu khawatir. Aku cukup terkenal di wilayah Jagratara. Mencari beberapa orang untuk ikut ke dalam tim tidaklah mudah. Hanya saja aku tidak tahu di peringkat apa kalian. Setidaknya dia adalah peringkat jiwa emas. Bakara mengetahuinya saat mau mengonsumsi kingsol emas dan cukup banyak berefek kepadanya. Kalau aku apa peringkatnya? Tanya Enggon. Mana aku tahu. Setelah kita sampai di Jagratara, di sana ada tempat untuk mengecek di tingkat mana jiwamu itu. Jawab Bakara. Jiwa makhluk di alam kerinci juga memiliki beberapa bagian seperti halnya kingsol. Hanya saja jiwa tersebut memiliki tingkatan. Contoh saja, ada jiwa putih peringkat 1-9, lalu jiwa biru peringkat 1-8, jiwa ungu peringkat 1-7, jiwa emas peringkat 1-5, dan jiwa merah peringkat 1-3. Sejauh ini hanya ada kurang dari 5 jiwa merah peringkat 3 di seluruh alam kerinci. Salah satunya adalah penguasa Jagratara yang memiliki jiwa merah peringkat 3. Tidak terasa, mereka sudah keluar dari hutan. Di depan, mereka melihat ada pemukiman seperti pasar tradisional. Pada umumnya, tidak jauh dari mereka berdiri. Pemukiman tersebut sudah masuk wilayah Jagratara di bagian luar, dan banyak pemukiman lainnya yang berada di wilayah luar Jagratara. Pemukiman tersebut tentunya dilindungi oleh beberapa tokoh berpengaruh di Jagratara. Apakah dengan wujudku seperti ini tidak masalah? Tanya Tori. Sudah jelas akan menimbulkan banyak masalah, tuanku. Jika penghuni Jagratara mengetahui Anda manusia, Anda pasti akan diburu. Ucap Bakara. Apa kau ada solusinya? Jika sampai terjadi sesuatu dengan suamiku, aku jamin kau pasti akan menderita. Ancam Sinta. Aku juga tidak mungkin membiarkan Tuan Tori celaka. Jika Tuan Tori celaka, begitu juga denganku. Tapi aku punya solusinya. Jelas Bakara. Jelaskan, kata Tori. Aku bisa membantu merubah penampilan Tuan, tapi dari bentuk keseluruhan, itu ada dalam pikiran Anda sendiri. Cobalah pikirkan suatu bentuk yang kiranya nyaman bagi Tuan selain bentuk manusia. Jawab Bakara. Baiklah, sudah aku pikirkan. Selanjutnya bagaimana? Tunggu sebentar, Tuan. Shh.
Bakara seperti mengucapkan sebuah mantra. Kedua tangannya mengeluarkan asap putih yang menyelimuti seluruh tubuh Tori. Dan tiba-tiba, tring! Cahaya menyilaukan menutupi pandangan. Tori seperti menggunakan zirah emas dengan ukiran naga di kedua lengannya. Seluruh tubuh Tori dipenuhi sisik emas dan kepalanya memiliki dua tanduk seperti memakai mahkota. Oh, sungguh penampilan yang luar biasa, Tuan, ucap Bakara sambil tertunduk kagum. Hahaha, cukup bagus, nak, kata Maung. Jika begitu, ayo segera berangkat. Siap, Tuan. Mereka menuju ke pemukiman untuk singgah sementara, mencari kendaraan yang layak untuk mereka gunakan menuju pusat kota Jagratara. Akan jadi keanehan jika menuju ke kota Jagratara hanya berjalan kaki, sebab penghuni Jagratara rata-rata memiliki tunggangan hanya untuk formalitas bahwa mereka bukanlah gelandangan yang tidak memiliki apa-apa. Selamat datang juragan sekalian, sambut salah satu penghuni pemukiman. Katakan, di mana kami bisa cari tunggangan yang bagus? Kata Bakara. Silakan ikut saya, juragan, katanya dengan penuh semangat. Mereka memasuki pemukiman yang rata-rata dihuni oleh sosok yang berbeda jenis. Mereka hanya makhluk lemah yang hanya bisa melakukan jual beli untuk mempertahankan hidupnya. Inilah tempat penjualan tunggangan yang terbaik di wilayah ini, katanya. Baiklah, terima ini dan pergilah. Bakara memberi satu manik putih kepadanya. Terima kasih, juragan, terima kasih. Sosok itu berlalu pergi. Tuan-tuan sekalian, ingin mencari tunggangan seperti apa? Kata penjual. Silakan, Anda memilih sendiri, Tuan Tori, kata Bakara. Tori melihat sekeliling untuk memilih. Begitu juga Enggon dan Mao. Berapa untuk kuda hitam ini? Kata Tori. Itu adalah kuda api, jiwa biru peringkat 7, dan hampir naik ke tingkat 8. Harganya cukup dengan 50 manik biru, ucap penjual. Aku ambil ini. Bakara, berikan dia 50 manik biru. Baik, Tuan. Nih, ambillah. Terima kasih, terima kasih. Aku bayar 1 manik ungu untuk kuda api itu, kata seseorang makhluk angkuh yang tiba-tiba datang, sebut saja Borus. Tapi kuda tersebut sudah dibeli oleh tuan ini, ucap penjual. Hei, apa kau tidak tahu? Ini adalah tuan muda Borus dari keluarga bangsawan luar. Beliau sudah mendapatkan jiwa biru peringkat 8 dan sebentar lagi naik ke jiwa ungu. Dan kakaknya adalah Boris, komandan inti pasukan dalam, yang sudah mendapatkan jiwa ungu peringkat 3, kata wanita siluman di sebelahnya. Dengan angkuhnya, Boris berdiri membusungkan dadanya. Maaf tuan, tolong jangan mempersulit saya. Kuda itu benar-benar sudah dibeli oleh tuan ini, jelas penjual. Baiklah, tidak masalah. Hai kadal kuning, aku beri kau 1 manik ungu. Berikan kudanya padaku, kata Boris kepada Tori. Bocah itu dipanggil kadal kuning. Canda Maung dan Enggon yang tengah memilih tunggangan dari jauh mendengar ucapan Boris. Siapa yang kau panggil kadal kuning? Balas Sinta tidak terima. Biarkan dia istriku. Oh, apa aku bermimpi? Di tempat seperti ini ada makhluk secantik dirimu. Boris terpana melihat Sinta hingga air liurnya menetes. Hei kadal kuning, apa benar dia istrimu? Aku beri 50 manik ungu. Serahkan kuda dan istrimu. Lupakan kudanya, serahkan saja istrimu. 50 manik ungu jadi milikmu.
Sebagai tambahan, kau akan menjadi temanku. Bagaimana? Boris sangat antusias. Sinta mulai geram. Boris sudah mulai kelewatan dengan sikapnya. Tak perlu hiraukan dia istriku. Biarkan saja. Sambil berlalu, Tori mendekati kuda api. Hai kadal kuning, beraninya kau mengabaikan tuan muda ini. JJ, Rook, seret dia kemari dan beri pelajaran. Perintah Boris. Baik tuan muda, jawab mereka. JJ dan Rook adalah makhluk besar yang sudah mendapatkan jiwa ungu peringkat 1 dan 2. Mereka adalah bawahan Boris yang diperintahkan untuk mengawal adiknya Boris. Anak muda, di wilayah ini tidak ada yang tidak bisa tuan muda dapatkan. Kemari kau. JJ ingin mencengkeram Tori dengan tangan besarnya. Krep. JJ kesakitan saat tangannya hancur dan terlepas dari tubuhnya. Saat Bakara menggenggam tangannya. Beraninya kau bertindak lancang. Bakara melotot mengerikan. JJ, kau tidak apa-apa. Rook menghampiri JJ dan seketika ketakutan saat melihat Bakara. Ada Tuan Bakara, kata Rook gemetaran. Jangan bunuh mereka, Bakara. Biarkan mereka pergi, perintah Tori. Baik, Tuan. Kalian dengar, pergilah. Kami pergi, jawab Rook ketakutan. Boris lebih-lebih lagi. Melihat sosok setingkat jenderal yang dia singgung, dia langsung pingsan. Konsekuensinya sangat berat menyinggung sosok seperti Bakara. Untung saja Bakara bukanlah sosok yang sebelumnya. Jika sebelum dikendalikan Tori, mungkin seluruh keluarga Boris akan dimusnahkan. Maung dan Enggon memilih tunggangan kuda ekor harimau. Tori, Sinta, dan kedua Sirah memilih tunggangan yang sama seperti Tori. Sedangkan Bakara tunggangannya adalah seekor badak yang besar. Mereka akhirnya menuju pusat kota Cakratara untuk mendapatkan izin memasuki Gunung Nadi Iblis. Perjalanan yang penuh akan bahaya menunggu mereka. Alam Kerinci adalah tempat yang penuh kesombongan dan keserakahan. Sudah hal yang wajar bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk bertindak sombong. Ada juga yang memanfaatkan koneksi, silsilah, keturunan, dan jabatan untuk menindas yang lebih rendah. Meskipun tidak semua makhluk alam kerinci memiliki sifat seperti itu, tapi kebanyakan memang seperti itu, penghuni alam kerinci. Beberapa waktu berlalu, perjalanan mereka menuju pusat kota Cakratara. Tunggangan mereka cukup gesit dan menghemat tenaga. Badak bertaring milik Bakara adalah makhluk yang memiliki jiwa ungu peringkat 2 dan seharga 20 manik ungu. Sedangkan tunggangan Maung dan Enggon sama makhluk yang memiliki jiwa ungu peringkat 1 seharga 10 manik ungu. 100 manik putih setara 1 manik biru, dan seterusnya. Sebetulnya tidak ada perbedaan antara Kingsol dan pemadatan jiwa. Hanya saja Kingsol tidak memiliki tingkatan, berbeda dengan pemadatan jiwa yang memiliki beberapa tingkat. Meskipun makhluk yang memiliki pemadatan jiwa ungu tingkat 5, saat mati tetap saja hanya ada 1 Kingsol ungu yang keluar. Berapapun tingkat pemadatan jiwa ungu, saat mati tetap hanya 1 Kingsol ungu. Berlaku untuk semua jenis warna pemadatan jiwa. Berbaris, jangan saling rebut, teriak salah seorang penjaga gerbang kota Cakratara. Hiruk pikuk suasana di depan gerbang kota. Sangat ramai para makhluk berbagai bentuk dan jenis sedang berbaris ingin memasuki kota. Inilah gerbang kota Cakratara, Tuan, kata Bakara. Tempat yang bagus, ucap Tori.
Maung dan Enggon terkesima melihat kemegahan bagian luar kota Jagratara. Mereka berdua bagaikan orang desa yang baru tiba di kota besar. Mari langsung menuju gerbang. Tidak perlu ikut berbaris seperti mereka. Aku punya kewenangan di sini, Tuan. Jadi tidak perlu repot-repot harus mengantri, kata Bakara. Hei, berhenti. Dilarang membawa tunggangan masuk ke kota. Dan berbarislah, ucap penjaga gerbang menghalangi mereka. Bakara langsung turun dari badak petaring dan menghampiri penjaga gerbang tersebut. Mau apa kau? Jangan buat keributan di sini, kata salah satu penjaga gerbang lainnya sambil mengarahkan senjatanya. Cetak! Hanya dengan jentikan jari Bakara, penjaga gerbang tersebut terlempar hingga membentur dinding gerbang. Siapa yang berani buat masalah di sini? Tori dan lainnya mulai dikepung oleh beberapa prajurit yang menjaga pintu gerbang. Komandan, mereka yang mau mengacau. Kurang ajar. Minggir. Siapa yang berani buat kekacauan? Kata sosok yang cukup kuat, yang memiliki pemadatan jiwa ungu tingkat 6. Dia berjalan melewati kerumunan. Beberapa prajurit yang menghadang Bakara. Saat berhadapan dengan Bakara, nyalinya langsung ciut dan memohon ampun. Tuan Bakara, mohon maaf. Kami tidak tahu bahwa Anda yang datang. Kami tidak melihat rombongan Anda, katanya. Beri kami jalan, tidak perlu banyak bicara, ucap Bakara. Baik. Buka jalan, cepat, perintahnya. Tori dan yang lainnya memasuki kota. Maung dan Enggon lebih takjub lagi melihat situasi di dalam kota Jagratara. Suasana yang sungguh luar biasa. Bangunan berbagai macam bentuk ada di sana. Banyak makhluk-makhluk melakukan aktivitasnya, berdagang, tempat hiburan. Bahkan ada penginapan juga, sama seperti kota pada umumnya. Hanya saja lebih primitif dan berkesan asal-asalan. Apakah Tuan ingin istirahat dulu? Ucap Bakara. Tidak, langsung saja ke tujuan. Tidak perlu buang-buang waktu, balas Tori. Baiklah, kita akan pergi ke aula pendeteksi jiwa. Jika sudah diketahui berapa tingkat pemadatan jiwa, barulah kita bisa mencari beberapa orang untuk ikut bersama kita memasuki pegunungan Nadi Iblis, kata Bakara. Mereka berjalan menuju tempat aula pendeteksi jiwa. Tunggangan mereka dititipkan di tempat penitipan tunggangan. Baru beberapa langkah mereka berjalan, ada beberapa kelompok menghampiri mereka dan terburu-buru. Tunggu, panggil seseorang. Kau lagi? Mau apa kau? Kata Bakara. Maaf Tuan Bakara, aku mewakili seluruh keluargaku untuk meminta maaf atas kelancangan adikku sebelumnya, ucap Boris, kakaknya Borus. Oh, lupakan, pergilah, balas Bakara. Tuan, terimalah sebagai tanda permintaan maaf kami. Ini adalah harta yang kami miliki. Boris menyodorkan kotak besar berisi beberapa kingsol. Siapa pimpinanmu? Kata Bakara. Tuanku adalah Jenderal Gamon, Tuan. Gamon. Pergilah, sampaikan kepada Gamon untuk menemuiku sekarang di aula pendeteksi jiwa, kata Bakara. Baik Tuan, terima kasih sudah memaafkan kami, jawab Boris dan pergi. Sepertinya yang sudah diketahui sebelumnya, menyinggung soal jenderal memiliki konsekuensi yang besar. Keluarga Boris hanyalah keluarga bangsawan rendah yang berada di luar wilayah Jagratara. Karena ulah Borus,
keluarganya harus mengalami kerugian yang tidak main-main hanya untuk memberikan hadiah kepada Bagara sebagai permintaan maaf. Keluarga Boris harus menjual segala kekayaan yang mereka miliki. Daripada dibantai, lebih baik mengalami kerugian. Itu yang mereka pikirkan. Banyak yang tidak mengetahui Bagara, karena dia biasanya muncul dengan beberapa pasukan yang cukup banyak. Pasukannya sendiri memiliki simbol yang mudah dikenali kebanyakan orang. Sebagian pasukan Bagara sedang melakukan ekspedisi di wilayah lain. Tadinya Bagara ikut dengan ekspedisi tersebut, tapi tanpa diduga bertemu dengan Maung yang mengamuk. Saat Maung melarikan diri, Bagara diperintahkan mengejarnya hanya dengan beberapa pasukan kecil. Tentunya makhluk yang mampu berikan perintah kepada Bagara adalah sosok yang jauh lebih kuat dari Bagara, dan pastinya sosok setingkat raja. Aku tidak menyangka ada cukup banyak Kingsol di sini. Bagara membuka kotak yang diberikan Boris. Ada ratusan Kingsol ungu, 9 Kingsol emas, dan 1 Kingsol merah. Mereka pasti habis-habisan untuk memperoleh Kingsol warna merah ini, ucap Bagara. Kenapa begitu, Bagara? Tanya Tori. Di sini, yang memiliki Kingsol merah tidaklah banyak. Bahkan aku sendiri hanya memiliki 2, dan tidak pernah aku bawa saat melakukan perjalanan keluar, jelas Bagara. Berarti di sini ada jasa tempat penyimpanan. Benar, Tuan. Sekarang hartaku juga menjadi harta Tuan. Jika Tuan membutuhkan akan segera aku ambilkan, ucap Bagara. Untuk saat ini belum, Bagara. Baik, Tuan. Mereka akhirnya sampai di aula pendeteksi jiwa. Sangat banyak makhluk yang ada di sana untuk mengetahui peningkatan mereka. Jiwa biru peringkat 8. Selanjutnya. Sial. Padahal sedikit lagi ungu. Jiwa ungu peringkat 4. Selanjutnya. Akhirnya aku naik 1 tingkat. Suasana ramai. Para makhluk yang sedang mengatas perkembangan mereka melalui batu besar berwarna kuning seperti kaca. Setiap makhluk yang ingin mengetahui pemadatan jiwanya, mereka hanya perlu menyentuh batu tersebut. Lalu batunya akan menyala sesuai warna jiwa yang dipadatkan. Batu tersebut dinamakan batu jiwa. Selanjutnya, aku penasaran. Biarkan aku mencobanya, kata Enggon yang kemudian maju di depan batu jiwa. Silahkan, letakkan tanganmu dan alirkan energimu ke dalam batu jiwa, kata pengurus aula sebut saja Resi. Begini. Jiwa emas peringkat 4. Bagus sekali, kawan, kata Resi. Selanjutnya. Gila, emas peringkat 4. Dia pasti dari kalangan istana. Aku tidak tahu mereka itu bersama Tuan Bagara. Oh, pantas. Para makhluk yang ada di sana mulai membicarakan Enggon. Bagara, apa dia pengikutmu? Kata Resi. Bukan, mereka adalah pengikut Tuan Mudaku, jawab Bagara. Tuan Muda? Siapa yang kau maksud, Bagara? Tanya Resi. Makhluk naga emas itu adalah Tuan Muda dari tempatku berasal, kata Bagara sengaja buat alasan. Oh, ucap Resi sambil memperhatikan Tori. Tap. Oh, jiwa emas peringkat puncak 5, kata Resi terkejut. Benar-benar gila. Emas peringkat 5. Selangkah lagi, baik peringkat merah. Jenderal mana dia? Aku belum pernah melihatnya. Aku harus berteman dengannya, kata seisi ruangan aula. Kenapa aku lebih tinggi? Sialan, ucap Enggon. Selanjutnya, istriku,
Coba kau duluan, kata Tori. Baik suamiku. Sinta lalu mendekati batu jiwa. Apa yang dilakukan wanita itu? Ya, dia tampak lemah. Alah, paling juga beringat biru. Bisa jadi malah putih. Ucap mereka. Jiwa emas peringkat 4. Selanjutnya. Mustahil. Wanita lemah itu memiliki jiwa emas. Untungnya aku tidak memprovokasi dia. Siri memiliki jiwa emas peringkat 3. Dan Suru juga memiliki jiwa emas peringkat 3 juga. Suamiku, jangan terlalu banyak mengeluarkan energi spiritualmu. Takutnya mereka menjadi masalah. Ucap Sinta. Tenang saja istriku, aku tahu. Jawab Tori yang kemudian mendekati batu jiwa. Ini yang aku tunggu. Apakah Tuan mudamu akan mengejutkanku? Kata Resi. Wah, jiwa putih peringkat 1. Hei, pergilah. Di sini bukan tempatmu. Memalukan sekali. Cemooh mereka kepada Tori mulai ramai. Tori hanya mampu menampilkan jiwa putih peringkat 1. Jiwa putih peringkat tertinggi saja disebut tidak berguna dan sampah. Apalagi hanya jiwa putih peringkat 1. Tuan, salurkan energi Anda ke dalam batu jiwanya, kata Bagara. Baiklah, karena dia pemula, silakan ulangi sekali lagi, kata Resi. Suruh turun dia. Benar, sampah, tetap saja sampah. Ya, mau diulang berapa kali pun sama saja. Aku harap kali ini tidak memalukan, ucap Resi. Bah, aku bilang apa? Percuma saja, turun kau. Tunggu, lihat peringkatnya, mulai naik. Putih peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Biru peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Woi, ini pasti bercanda. Kenapa peringkatnya terus naik? Setidaknya aku yakin dia jiwa ungu. Ungu peringkat 1, peringkat 2 masih terus menaik. Makhluk macam apa dia itu? Tidak mungkin sampai jiwa emas. Ya, paling bagus ungu tingkat 4 lah. Treng. Emas peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4. Jiwa emas? Gila, itu masih terus naik. Mampus kau. Mencemoohkan dia sebelumnya. Aku harus minta maaf setelah ini. Ayo, terus naik. Hebat. Pujian untuk Tori mulai terdengar. Tokoh kuat di ruangan aula mendeteksi, mulai memperhatikan Tori. Mulai banyak sosok yang mendekat. Penasaran ingin melihat dari dekat. Jiwa emas peringkat 5. Luar biasa. Selanjutnya, Resi langsung mengumumkan hasilnya tanpa tahu bahwa Tori masih belum selesai melakukannya. Cahaya merah melambung, menembus aula pendeteksi. Seluruh makhluk yang ada di aula sontak terkejut, tak terkecuali Resi. Bahkan cahaya merah bisa terlihat dari luar aula, yang membuat gempar kota Jagratara. Jiwa merah peringkat 1. Apa? Masih naik? Benar-benar gila. Siapa makhluk itu? Aku akan segera pulang. Aku harus meminta maaf. Hei, aku juga. Beberapa makhluk yang sebelumnya mencemoohkan Tori segera meninggalkan lokasi. Mereka harus menyiapkan sesuatu hadiah sebagai ungkapan permintaan maaf. Oh, Resi, kau lihat pencapaian Tuan mudaku, kata Bagara bangga. Resi hanya diam seribu bahasa.
Selama dia menjadi pengurus aula pendeteksi, hanya sedikit yang mampu mencapai pendapatan jiwa emas. Dan tidak pernah ada yang mampu mendapatkan jiwa merah selama Resi menjadi pengurus aula. Di tempat yang jauh, di dalam istana Jagratara, cahaya merah yang melambung tinggi menarik perhatian sosok makhluk yang sangat kuat. Hampir 1000 tahun tidak pernah ada yang bisa mendapatkan jiwa merah. Akhirnya muncul juga, ucap sosok misterius. Dari jutaan lebih penghuni alam kerinci, hanya ada kurang dari 10 sosok kuat yang memiliki jiwa merah peringkat 1. Tidak lebih dari 5 peringkat 2. Dan hanya penguasa Jagratara yang diketahui memiliki jiwa merah peringkat 3. Cahaya kebangkitan, pemadatan jiwa merah bahkan bisa dilihat dari berbagai wilayah di alam kerinci. Itu adalah momen yang sangat langka dan sangat jarang sekali terjadi. Apa yang Tori lakukan? Jika dia tidak segera menghentikannya, dia akan menjadi pusat perhatian, dan itu akan membahayakan dirinya sendiri. Jiwa merah peringkat 1. Slep. Tori dengan paksa menarik tangannya. Oh, jiwa merah peringkat 1, teriak Resi. Dia sosok jenius. Benar, dia masih sangat muda. Pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Selamat Tuan, selamat. Tuan, perkenalkan kami. Tidak ada henti-hentinya pujian dan sanjungan yang diberikan kepada Tori. Lemah akan dipandang rendah dan kuat akan dipandang memiliki banyak penjilat. Tori termasuk baru yang mampu mendapatkan jiwa merah. Pastinya belum memiliki dukungan. Hal itu menjadi kesempatan bagi para makhluk di sana untuk menjadi pendukung Tori. Untuk keamanan mereka, menaikkan reputasi mereka, bahkan hanya dengan memiliki dukungan dari seorang makhluk yang memiliki jiwa merah, mereka bisa melakukan apapun untuk kepentingan mereka tanpa ada yang berani mengusiknya. Untungnya Tori tidak terlambat. Dia langsung mencabut paksa hingga aliran energi spiritual terputus. Jika saja tidak segera dihentikan, mungkin naik ke jiwa merah peringkat 3 tidaklah mustahil. Meskipun hanya sampai di peringkat 1 jiwa merah, Tori sudah cukup menjadi pusat perhatian. Bahkan penguasa Jagratara memperhatikannya. Cepat atau lambat, Tori akan bertemu dengannya. Perhatian, Tuan mudaku akan pergi menjelajah ke pegunungan nadi iblis. Kami masih kekurangan anggota. Kami butuh setidaknya 3 ahli yang sudah mendapatkan jiwa emas peringkat 3 atau lebih tinggi. Siapa yang ingin bergabung? Bakara berikan pengumuman.